Kalau Anies mau yakin dia menang, saran saya maju calon gubernur Sumatera Barat atau Aceh. Cuma kalau di sana untuk omon-omonnya kurang dapat porsi yang ini. Ya, kalau kan, di Jakarta kan menjadi pusat perhatian. Ya itu kan take and give-nya kan begitu. Anda kalau menang Jakarta, Anda mendapatkan panggung yang sangat besar, tetapi peluang Anda untuk terpilih itu lebih kecil ketimbang kalau Anda maju di Sumatera Barat atau di Aceh. Kalau Anda maju di Aceh atau di Sumatera Barat, saya yakin Anda nggak usah kampanye lagi. Ngopi-ngopi Aceh aja udah menang, ya kan? Atau sambil makan lamang saja di Minang juga menang gitu. Tetapi kalau Anda mau masuk sebagai calon di pentas nasional, memang agak berat karena Aceh dan Sumatera Barat itu bukan panggung yang besar, tapi panggung yang kecil gitu. Sungguh keterlaluan ya, bagaimana Kodari ya itu mengejek Anies Baswedan, teman-teman, dan merendahkan hingga meremehkan Anies Baswedan ketika ingin maju di Pilkada Jakarta kala itu ya. Dan di sini Kodari mengatakan ya lebih baik Anies maju di Aceh aja, teman-teman, dan di Sumatera Barat ya. Ini kan seolah-olah Anies Baswedan ya tidak diperhitungkan di Jakarta. Sontak saja Anies Baswedan memberikan tamparan keras kepada Kodari. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya. Sorry ya. Sorry ya. Pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan senjatanya. Dan peristiwa ini bukan saja membuat lawan geter, tapi membuat seluruh bangsa Indonesia merasa kami bersama rakyat Surabaya. Walaupun secara militer itu kalah, secara peperangan itu pembangkit yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pahlawan. Kita memperingati hari pahlawan karena pertempuran 10 November. Kalau dalam catatan sejarah dunia disebutnya sebagai pertempuran Surabaya. Karena pertempuran terjadi di Surabaya. Ini pertanyaan ini buat adik-adik ya, jangan buat yang senior-senior nih, buat adik-adik nih. Buat adik-adik nih. Pertempurannya berlangsung berapa jam? Berapa hari? Tanya nih, enggak yang tua-tua nggak usah jawab, adik-adik nih. Berapa lama pertempurannya? Jangan lihat Google dulu. Kalau lihat Google sih lain cerita. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertempurannya berapa lama di Surabaya? Berapa jam? 6. Lagi? Berapa? Yang muda, yang tua? Yang junior. Ayo. Jadi pertempuran itu bukan jam, bukan hari, minggu. Pertempuran itu lebih dari 3 minggu. Oke? Hari ini kita peringati 10 November. Kapan pertempuran itu mulai terjadi? Nih, saya ceritain kronologi sedikit. Saya reflektif ya. Mulai tahun, tanggal? Nah. Tentara Sekutu masuk Surabaya tanggal 25 Oktober. Oke? Mereka datang untuk melucuti senjata Jepang. Oke? Dipimpin oleh orang namanya Malabi, atasnya namanya Jenderal Hawthorne. Oke? Hawthorne namanya. Itu dari Inggris. Yang satu Brigadir Jenderal, yang satu Mayor Jenderal. Masuk tanggal 25. Tanggal 26 ketemu dengan Gubernur Jawa Timur namanya Suryo, ya. Dalam pertemuan itu sepakat untuk melucuti senjata Jepang. Aman.
Lalu terjadi mulai krisis tanggal 27. Mulai tanggal 27 mulai krisis tuh. Jadi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Rencananya melucuti senjata Jepang, di lapangan mau melucuti semua senjata. Nah, rakyat Indonesia merasa bahwa kami punya hak untuk punya senjata. Di situ mulai itu terjadi pertempuran. Dan kemudian terjadi peristiwa terbunuhnya Malabi. Kapan terbunuhnya Malabi? Ada yang tahu nggak terbunuhnya kapan? Tanggal 30 Oktober. Malam hari, Malabi diserbu, kemudian terjadi penembakan, Malabi meninggal, kena bom granat, mobilnya rusak, badannya sulit dikenali. Mulai membesar, lalu muncul pamflet diterbangkan dari Jakarta. Itu pamflet itu kalau tidak salah tanggal 27-28. Pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau suruh menyerahkan senjatanya. Yang nerbangin dari Jakarta. Konflik terjadi. Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin dikirim dari Jakarta ke Surabaya untuk mendamaikan. Terjadi perdamaian sementara. Sementara itu damai. Jadi adik-adik sekalian, ini pertempuran ya, panjang. Saya ingin sampaikan pertempuran panjang nih. Jadi bukan pertempuran berapa jam tanggal 10 November. Pertempurannya berlangsung panjang sampai berakhir tanggal 27 November. Baru selesai. Terakhir pertempuran. Nah, pertanyaan nih, dalam pertempuran yang panjang itu, saya usul ada nanti baca. Dalam pertempuran itu, yang menang siapa? Yang menang siapa? Surabaya. Betul. Nih, kalau secara militer yang menang adalah Inggris. Ukurannya gimana? Nih, ukurannya gimana? Jumlah yang meninggal antara Inggris itu sekitar 1.500. Sementara rakyat Indonesia, pasukan Indonesia bergerak antara 15.000 sampai 20.000. Kota ini hancur lebur. Infrastruktur fisik rusak total. Ekonomi habis. Sosial, bayangkan betapa banyaknya pemakaman yang harus dibuat gitu pada masa itu. Jadi yang terjadi pada saat itu, secara militer yang menang adalah Inggris. Kemenangan di mereka secara militer. Dari peristiwa ini kita bisa menyaksikan catatan kematian di Indonesia ini tidak lengkap waktu itu. Jadi ada yang menyebut 15, ada yang menyebut 20.000. Tapi kalau yang dari pihak Inggris fix, tepatnya 1.500-1.600 orang yang meninggal. Infrastruktur hancur, dan secara fisik itu disebutkan kalah total secara fisik. Surabaya luluh lantak, hancur. Tapi saya ingatkan pada semua, ini pertempurannya memang berhasil dimenangkan oleh Inggris, tapi peperangannya dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Okay. Nah, kenapa? Inilah yang disebut sebagai glorious defeat, kekalahan yang penuh dengan kemenangan. Ya, dan itu istilahnya ada, namanya glorious defeat, kekalahan yang penuh dengan kemenangan. Jadi, apa yang terjadi ketika pertempuran ini? Pertempuran Surabaya ini memang secara militer kita kalah. Bayangkan, kita berangkat dengan semangat jihad untuk ada seruan resolusi jihad. Semua berangkat untuk
jihad, oke? Semua berangkat, tapi modal senjatanya, iya, macam-macam modal senjatanya. Secara fisik senjatanya kalah, inferior, mereka superior. Tapi akibat pertempuran ini, sekutu goyah. Bayangkan, pertempuran kok 3 minggu lebih, dibunuh, maju lagi, tidak selesai. Coba, berangkat terus, sudah jelas secara senjata itu inferior, tapi secara semangat tidak pernah kendor, tidak pernah maju lagi. Mereka menemukan bahwa yang namanya merdeka itu bukan kemauan elit segelintir orang di Jakarta. Ini adalah kemauan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semangat dan keberanian rakyat Surabaya ini dalam menghadapi kekuatan militer Belanda, dalam tanda kutip Inggris, itu membuat perlawanan menjadi perlawanan heroik. Dan peristiwa ini bukan saja membuat lawan getar, tapi membuat seluruh bangsa Indonesia merasa kami bersama rakyat Surabaya, kami bersama rakyat Jawa Timur, kami akan berjuang bersama mereka. Jadi, teman-teman sebab sekalian, pertempuran ini walaupun secara militer itu kalah, tapi secara kan ada pertempuran, ada peperangan. Secara peperangan itu pembangkit yang luar biasa. Kita merdeka baru bulan Agustus, 3 bulan kemudian terbukti bahwa seluruh rakyat Surabaya menginspirasi bahwa ada semangat luar biasa untuk melawan. Dan apa yang terjadi? Dunia internasional shock, terkejut. Peristiwa 17 Agustus di Jakarta dituding oleh Jepang, dituding oleh Belanda, dituding oleh dunia internasional sebagai rekayasa kaum intelektual. Karena yang di BPUPKI yang mendeklarasikan itu sekelompok orang sekolahan yang bilang mau merdeka. Lalu mereka mengatakan itu bukan kemauan rakyat. Jakarta bergerak. Peristiwanya namanya Ikada. Bulan September orang berkumpul di Monas. Sekarang Monas namanya. Dan di situ penduduk Jakarta kira-kira waktu itu sekitar 300.000 orang penduduk Jakarta. Dan yang berkumpul di Monas diperkirakan 150 sampai 200.000 orang. Bayangkan, 2/3 penduduk kota kumpul satu tempat. Setelah peristiwa itu Jepang tidak berani lagi keliling-keliling kota di Jakarta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa rakyat di Jakarta berada di belakang proklamasi. Ya, tapi belum ada pertempuran. Itu Agustus, September, November. Peristiwanya mulai bulan Oktober. Rakyat di Jawa Timur, di Surabaya, mengangkat senjata, menunjukkan bahwa kami bukan cuma siap datang kalau apel siaga. Kami siap datang kalau harus hibah nyawa. Kami siap datang kalau itu harus memperjuangkan kemerdekaan. Jadi pertempuran ini mengubah cara pandang dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang semula kemerdekaan itu dikatakan sebagai aspirasi sekelompok kecil, mulai saat itu tidak bisa lagi dianggap aspirasi sekelompok kecil. Apa yang terjadi? Inggris mundur. Sesudah peristiwa di Surabaya, mereka mengatakan kami tidak mau lagi bekerja untuk Belanda. Kenapa? Karena kemauan merdeka adalah kemauan rakyat Indonesia. Inggris mundur. Walaupun pada waktu itu di sini mereka bertempur, tapi sesudah peristiwa di sini dia mundur. Dan di parlemen Inggris terjadi perdebatan. Peristiwa meninggalnya Malabi dibahas di parlemen Inggris. Dan anggota-anggota parlemen Inggris mengatakan bahwa meninggalnya Malabi itu bukan karena sikap licik warga Indonesia, bukan sikap rakyat Indonesia, tapi karena ada pasukan Malabi yang tidak disiplin dalam menjalankan gencatan senjata. Dan rakyat Indonesia marah ketika gencatan senjata tidak dijalankan dengan baik. Jadi, teman-teman, dunia itu melihat atas peristiwa ini. Dan akibat dari itu semua, maka
pengakuan atas kemerdekaan Indonesia itu bergerak. Dunia melihat ini bukan sekelompok pemberontak. Ini adalah kemauan genuine rakyat. Dan ini mengubah persepsi dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau ada 15.000 sampai 20.000 orang meninggal dalam sebuah pertempuran dan tak berhenti pertempurannya sehari 2 hari, apa kata dunia? Hari ini kita menyaksikan di Gaza, bukan? Peristiwa itu. Kira-kira dunia waktu itu setiap hari keluar beritanya, walaupun telat beberapa hari. Kalau sekarang peristiwa di Gaza hari ini, sore kita sudah tahu, betul kan? Seluruh dunia dapat kabar, rakyat Surabaya melawan penjajahan. Itu tersebar beritanya, fotonya kemana-mana. Dan dunia bersimpati. Bersimpati sama siapa? Sama penjajah atau sama yang terjajah? Yang terjajah. Seluruh dunia bersimpati ketika ada bombardir terus-menerus dan rakyat tidak berhenti perang. Jadi saya membayangkan nih, Surabaya waktu itu seperti Gaza hari ini. Simpati dunia mengalir kepada Indonesia. Akibat apa? Akibat semangat juang orang-orang Surabaya pada masa itu. Dan ini kemudian di berbagai daerah bermunculan laskar-laskar yang semula tidak membayangkan harus mempertahankan secara militer. Akibat peristiwa Surabaya, laskar di seluruh Indonesia bermunculan. Kenapa? Kami harus siap-siap. Bila sampai terjadi peristiwa seperti di Surabaya, kami siap. Maka di seluruh Indonesia 2 bulan sesudah kemerdekaan bermuncullah laskar-laskar di mana-mana. Ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, sebuah peristiwa yang kalau tadi saya istilahkan glorious defeat atau kalah tempur, menang perang. Tempurnya kalah tapi perangnya menang. Nah, itulah peristiwa sedikit soal 10 November. Jadi buat adik-adik semua, jangan membayangkan 10 November ini peristiwanya hanya 5 jam, 6 jam. Tidak. 3 minggu lebih nih peristiwa. Dan saya usul pada teman-teman sekalian, bayangkan berada di dalam suasana kota seperti itu. Yang saya lebih kagum lagi, ini bicara dengan ibu-ibu nih. Apa yang saya kagum lagi, Bu? Bu, bayangkan, Bu, yang pada berangkat perang itu, anak-anak muda, itu nggak pamit sama orang tuanya? Pamit. Sekarang coba kalau ibu dan bapak dipamiti oleh anak. Ayo. Bagaimana kalau anak-anak muda, ya, umurnya 18 tahun, 20 tahun datang bilang, Bu, doakan ya, saya akan berangkat perang. Kira-kira bagaimana, Bu? Kalau hari ini ditanyain. Itulah sebabnya hormat yang setinggi-tingginya pada ibu-ibu di Surabaya masa itu. Saya tidak membayangkan seperti apa rasanya melepas anak-anak mudanya untuk berangkat perang dan tahu perangnya tidak selesai besok. Selamat datang nih Pak. Jadi saya ajak semuanya berada di sini reflektif ya. Jangan cuma lihat peristiwa itu kayak, oh seberapa jam selesai. No, ini 3 minggu. Makan sulit, pasokan makanan tidak ada, semuanya serba sulit nih. Lalu bayangkan keluarga-keluarga yang anak-anaknya berangkat. Karena itu saya bayangkan di kota Surabaya ini dan sekitarnya, barangkali tidak ada keluarga yang tidak punya kerabat yang meninggal dalam pertempuran. Pasti ada. Dan semua merupakan bagian dari ini tanggung jawab kami. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Banyak sekali. Tapi saya ingin sampaikan pertama, bahwa Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, bukan semangat program.
Itu harus dikembalikan dalam menjalankan republik ini. Apa bedanya gerakan dengan program? Program itu diselesaikan atau dibuat untuk menyelesaikan masalah. Kalau gerakan itu dibuat untuk mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke? Yang satu menyelesaikan masalah namanya program. Kalau gerakan mengajak untuk menyelesaikan masalah. Coba kalau mempertahankan kemerdekaan itu adalah programnya Kementerian Pertahanan saja. Oke? Terus rakyat Surabaya bilang gini, "Oh, tentara sekutu masuk ya? Oh, kalau gitu biarkan Kementerian Pertahanan menjalankan program berperang lawan sekutu. Mudah-mudahan menang." Kami sebagai rakyat menonton pelaksanaan program. Programnya apa? Pertahankan kemerdekaan. Tapi kalau gerakan, apa yang gerakan? Semua pihak terpanggil untuk terlibat. Ini bukan masalahnya Kementerian Pertahanan, ini adalah masalahnya kami. Semua merasa memiliki masalah dan semua ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Datang kekuatan asing ke negeri ini dan semua bangkit untuk melawan. Itulah gerakan, dan ditunjukkan gerakan itu di Surabaya secara amat menyolok dan dicatat dalam sejarah. Dahsyat. Nah, kita dalam menjalankan pemerintahan akhir-akhir ini itu beberapa dekade ini, makin hari banyak urusan makin dianggap sebagai program, bukan gerakan. Jadi rakyat suruh apa? Nonton aja. Rakyat bayar pajak dan nyoblos saat pemilu. Tapi tidak usah terlibat. Nonton aja, tidak bisa. Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, dan semangat gerakan harus dipertahankan untuk hidup di republik ini. Oke? Itu pelajaran satu. Pelajaran kedua. Nah, ini terkait dengan apa yang sedang kita kerjakan kemarin. Di Surabaya, kita mengingat Hari Pahlawan, sebagian merasa menang secara militer. Padahal tidak, bukan? Secara militer tidak menang, tapi peperangannya kita menang. Teman-teman sekalian, kita kemarin secara hitungan suara mungkin saja kita tidak menang, tapi semangat untuk perubahan menular kemana-mana. Betul tidak? Ya, sampai sekarang kita masih bertahan, sampai sekarang masih terus bergerak, betul tidak? Dan menular kemana-mana. Jadi belajar dari peristiwa Surabaya, itu yang disebut sebagai glorious defeat, kekalahan yang penuh dengan rasa kemenangan. Kenapa? Karena kita tahan untuk tidak dibayar, karena kita tahan untuk menghadapi tekanan, betul tidak? Ya, dan inilah yang insya Allah kekuatannya akan membesar. Yang akan membesar siapa? Kekuatan untuk melawan tekanan, melawan bayaran ketika kita sampai pada penentuan pilihan. Karena pilihannya bukan karena bayaran, pilihannya bukan karena tekanan. Dan itu semangat yang harus kita perluas ke depan. Jadi ketika kita melihat pertempuran Surabaya, pertempuran 10 November, kita belajar dari bagaimana menjaga stamina. Dan itu mengagetkan. Memang betul. Kemarin ketika kita melihat hasil, banyak yang terkejut. Kenapa tuh? Ini yang tercatat oleh KPU saja tuh 40-an juta tercatat KPU. Tapi kita tahu sesungguhnya kekuatan itu meluas kemana-mana, dan ini yang harus dipertahankan. Bukan semata-mata dipertahankan untuk mendukung Amin, bukan. Dipertahankan sebagai pribadi-pribadi yang tahan tekanan, tahan imbalan untuk berjuang bagi perubahan di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, peristiwa Hari Pahlawan memberikan kepada kita kesempatan untuk menengok secara lebih dalam dan mengambil hikmah. Dan ke depan kita ingin negeri kita menjadi negeri yang maju, adil, berkah, dan rakyatnya mendapatkan rasa kesejahteraan, kebahagiaan.
Itu ada di mana itu semua? Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan konstitusi kita ada di situ semua. Karena itu kalau ditanya apa visinya, apa misinya, misinya adalah mengejawantahkan, melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi buat adik sekalian, teman-teman muda yang saya hormati, pada peristiwa 10 November ini, mari kita ambil hikmah yang sebesar-besarnya. Mari kita tengok belakang bagaimana pejuang-pejuang kemarin itu mereka berhasil mengubah di level dunia, mengubah di level domestik, dan telah berhasil membuat apa yang disebut sebagai kemerdekaan itu bukan sebagai aspirasi segelintir orang, tapi aspirasi semua orang. Sama, perubahan itu bukan aspirasi segelintir orang. Perubahan itu adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kita ingin lebih maju ekonominya, kita ingin lebih adil ekonominya, dan apa yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Prof. Daniel dan Bung Hilmi adalah pesan-pesan tentang bagaimana Indonesia ke depan nantinya. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian teman-teman ya? Kalau kita lihat kan, Kodari ini adalah politikus, kemudian juga pengamat politik yang berat sebelah. Artinya Kodari ini sebenarnya pendukung dari pemerintah teman-teman ya. Dan garis keras mendukung Prabowo dan Jokowi ya. Makanya selalu memberikan serangan demi serangan kepada Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan itu adalah tokoh yang kerap kali ya berada di oposisi sebagai penyeimbang. Dan kalau kita lihat bagaimana sepak terjang Pak Anies Baswedan ini yang membuat lawan politiknya itu ketar-ketir ya. Kalau kita lihat bagaimana kemenangan Anies di Jakarta kala itu melawan penguasa ya. Dan kurang kuat apalagi kekuatan Jokowi dan Ahok pada saat itu teman-teman. Namun Anies bisa menang. Dan makanya Anies Baswedan bisa maju di Pilpres kemarin karena kekuatan besar dari rakyat yang mendukungnya ya. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya ketar-ketir terhadap Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?